Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kembali sholat tarawih, sholat isya, witir berjamaah, dan juga melaksanakan puasa di hari yang ke-16. Mudah-mudahan ibadah sholat berjamaah kita maupun puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan sehat terus sampai akhir Ramadan dalam keadaan tidak kurang dari segala apapun, dan kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memasuki salat tarawih malam yang ke-17, yang mana malam 17 ini adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi disebutnya malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu malam 17, yang mana Allah nurunkan Al-Quran sekaligus ke Rabbul Izzah. Rabbul Izzah itu kita nyebutnya langit dunia. 30 juz, sejumlah ayatnya adalah 6.666 ayat, dan surahnya 114 surah. Langsung diturunkan dari sisi Allah ke Rabbul Izzah. Nah, kemudian dari Rabbul Izzah diturunkan ke dunia itu secara mutawatir. Mutawatir itu secara bertahap. Jadi bertahap sesuai kondisi sabab. Makanya di mana ada sabab turun ayat, jadilah asbab nuzul ayat. Makanya dalam ngaji tafsir itu ada asbabun nuzul. Dalam ulum tafsir itu ada asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis ada asbabul wurud. Semuanya ada dalilnya. Nah, surah yang pertama yang kita ketahui adalah surah Al-Fatihah dalam susunan. Padahal ayat pertama yang turun adalah ke Kanjeng Nabi, yaitu adalah yang terjadi di Gua Hiro. Ya, Gua Hiro itu di Jabal Sur. Ya, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Gua Hiro Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Kalau Jabal Sur mah tempat Kanjeng Nabi bersembunyi ketika diudag-udag oleh orang kafir mau dibunuh. Nah, itu Jabal Sur. Nah, itu sampai sekarang ada. Kalau yang berangkat umroh atau haji itu ziarah ke situ, itu masih ada tempat Kanjeng Nabi rebahan, masih ada di atas gunung Sur, Jabal Sur. Nah, terus di situ itu ada apa namanya? Kalau yang pernah ke sono mau kebayang, bisa nggak ngebayangin? Belum. Oh iya belum ya. Itu kebayang tuh, itu ada rowong. Nah, kemudian di situ ada apa namanya, sejadah tuh di batu itu, lowongan itu kita kudu mendek ya, tepatnya seukuran badan. Nah, itu bisa Jabal Sur. Ini bicara ayat Al-Quran yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama enggak sekaligus sampai selesai surah Iqra. Nah, padahal ayat pertama itu surah Al-Alaq, tapi kenapa dalam Al-Quran yang dicatat pertama surah Al-Fatihah? Ada yang nanya begitu.
Nah, dalilnya adalah sebab kenapa surah Iqra tidak ditaruh pada surah pertama dalam Al-Quran, karena Iqra diturunkan tidak sempurna. Dan surah yang sempurna sekaligus Allah turunkan adalah surah Al-Fatihah. Sempurna dan di dalamnya mengandung seluruh kandungan makna yang ada pada 113 surah. Jadi 113 surah itu maknanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut suratul Fatihah, surah pembuka. Nah itulah, jadi diturunkannya itu adalah pada malam 17 Ramadan. Mana itu Iqra ayatnya ya, Kanjeng Nabi ketika itu bertahanus namanya. Bertahanus itu kalau bahasa orang sekarang itu tapa. Jadi makanya kalau pengen jadi wali kudu tapa. Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul itu bertahanus, bolak-balik ke gunung Jabal Nur, tapa di situ. Nah itulah pada malam 17 Ramadan itu Kanjeng Nabi kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, yang mana Kanjeng Nabi Jibril merintah ke Kanjeng Nabi, Iqra ya Muhammad. Jawab Kanjeng Nabi, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Sebab Kanjeng Nabi mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kanjeng Nabi mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis Kanjeng Nabi beda sama kita. Kalau kita mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, emang blow on kita mah, gebleng, ya, buta kerupuk. Kalau orang itu sebutnya buta kerupuk, bukan buta huruf, buta kerupuk. Nah itu umi namanya. Kenapa Kanjeng Nabi kok nggak bisa baca? Kanjeng Nabi enggak, Kanjeng Nabi pun nggak bisa nulis. Sebab itu andai kata Kanjeng Nabi bisa baca, bisa nulis, orang Yahudi, orang Nasrani bakal menang nanti ngelawan Islam. Mana mereka akan ngomong bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi bisa baca, bisa nulis, berarti kan anggapan Yahudi nasi, oh berarti itu mau Al-Quran bikinan Muhammad pasti. Tapi itulah rahasia Allah, Kanjeng Nabi diumikan. Tapi bukan berarti nggak bacanya Kanjeng Nabi bodoh. Awas jangan samain Kanjeng Nabi nggak bisa baca, jangan ngomong begini nih, yo itu mah kayak gua Muhammad itu ya, kayak gua dari mana, nggak ada ukurnya. Kanjeng Nabi mah atau walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, pinter Kanjeng Nabi mah. Kalau kita mah nggak bisa baca, menurut emang geblek kita mah. Ya. Makanya Kanjeng Nabi mah wajib kesifatan fatona. Fatona itu cerdas. Cerdas. Jadi kalau disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril, langsung Kanjeng Nabi mah talar. Kalau kita mah kan enggak. Ya. Enggak kita mah. Mari contohnya, tuh ngaji bertahun-tahun kagak ada yang hafal. Kasih doa mulu, apalagi ibu-ibu tuh kalau ngaji pendoa mulu tuh ibu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni wa ba'du fa inna biraditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, itu kan itu terus diimla namanya, ditalkin. Itu ngaji dari muda ape ubanan sampai gurunya juga dari gurunya tuh ape ompong guru ya. Ape muridnya masih dia juga. Kata muridnya, ini udah pada pintar belum? Coba sendiri masing-masing. Kagak ketemu. Ya Allah, Kanjeng Nabi mah ummi. Nah, makanya ketika diperintah baca oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Kata Kanjeng Muhammad, mana biqari? Jibril, saya emang nggak bisa baca. Itu Kanjeng Nabi menggigil luar biasa, keringetan. Karena kubakating takut, jadi lagi sendiri di Jabal Nur, tiba-tiba datang malaikat. Nggak bedanya kita lagi sendiri di dalam hutan, tiba-tiba datang genderuwo. Coba, pingsan kan? Pingsan genderuwo. Kita mah datang tapak, bukannya datang di malaikat kita mah. Ya satu kuntil anak. Aduh, makanya jarang pada tapa juga. Nggak kudu tapa di atas gunung, nih di kamar ya, di kobong. Tapa di kamar, kobong. Ya, tapa dalam kamar, yang ngapal begitu. Ada yang dehem, udah. Jam 1 ngomongnya mantar gue pengen tahajud. Tahajud. Pada saat ngambil air wudu, ada ya temannya kasro keterajang tikus, omprang, pingsan kelenger. Tetap
Kata dia, wow, padahal mah itu tikus padahal mah. Ya, nyalinya kecil-kecil jasa nyalinya. Kalau dulu mah atau para wali makanya Sunan Muria di atas gunung. Itu kalau kita bayangin itu bagaimana lalakon dulunya. Kita ziarah naik capek banget ke Gunung Muria. Itu Pak Sunan Muria di atas gunung itu dulu bagaimana lakonnya masih hutan. Kok berani ya? Atuh wali mah nggak ada yang takut. Ya, nggak ada yang takut ya wali mah sebab setan takut ke wali. Kalau kita mah sebaliknya, kita mah takut sama setan. Makanya kita mah ngelihat teman kita kayak setan. Terus temennya ngelihat kita kayak setan juga sama. Udah bersetan-setan. Lu setan ya, lu setan, bebangus lu setan. Oh, udah akhirnya mah main setan-setanan. Nah, inilah jadi kanjeng Nabi Nabi Qori sampai 3 kali didekap oleh malaikat Jibril. Ketika didekap, Iqra ya Muhammad, Nabi Qori. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Makanya kalau naik ke Jabal Nur, di situ ada goa, di situ ada tulisannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang tuh. Itu sekarang kalau naiknya ngelip tinggi ya. Tinggi, mudah-mudahan bisa ziarah ke Jabal Sur, bisa ziarah ke Jabal Nur. Ngan syarat ziarah ke sana mah kudu naik kapal. Nggak tahu-tahu dari sini tahu-tahu hilang ada di sana, nggak bisa. Jadi kudu naik kapal, makanya mudah-mudahan kebeli kapal. Nggak kebeli kapalnya, punya ongkos buat naik kapal. Nggak punya ongkos yang mudah-mudahan ada yang ngebagi duit. Ada orang nyasar, orang gila main ke rumah. Artinya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat. Jadi sebelum wafat meninggal dunia kita dinasibkan oleh Allah bisa nyaba ke Masjidil Haram ke Mekah, bisa nyaba ke Madinatul Munawwarah ke Masjid Nabawi. Amin ya robbal alamin. Baik melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji. Nah inilah jadi luar biasa para nabi mah eta sekelumit ya, panjang dongengnya mah tentang nuzul Quran. Nah itu mah ala kadar sabab. Nah dari situlah tuh ayat Quran turun berangsur-angsur. Turunnya itu enggak sekaligus ke dunia. Dari langit dunia Rabbul Izzah turun ke dunia itu kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah dari usia kanjeng Nabi 40 sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi kanjeng Nabi sampai usia berapa? 62 tahun lebih. Makanya usia kanjeng Nabi wafat 63 tahun. Makanya ayat terakhir yang turun adalah tuh surah Al-Maidah ayat 6, itu ayat terakhir. Mana? Itulah apa namanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Innama akramakum indallahi atqakum, yang ujungnya eta. Yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina, eta ayatnya. Ayat terakhir surah Al-Maidah. Kalau nggak salah eta ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah, dan itu ayat terakhir itulah kanjeng Nabi setelah itu kurang lebih. Nah kemudian kanjeng Nabi wafat meninggal dunia. Jadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jumlah ayatnya 6.666 ayat dan surahnya 114 surah, yaitu awal yang diturunkan daripada ayat Quran. Inilah malam ini malam 17 Ramadan. Makanya kita salat tarawih pun sambil mengenang sebenarnya peristiwa diturunkannya Al-Quran yang pertama ke kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya orang yang salat tarawih yang menghidupkan malam Ramadan pada malam ini pun diberikan keutamaan nggak tanggung-tanggung oleh Allah, yu'ta mislu sawabi anbiya. Jadi diberikan orang yang tarawih malam yang ke-17 diberikan ganjaran pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kefasihan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya dari malam ini mana disinggung-singgung tah.
megang, tah udah kotor lapin, terus habis pegang ntar juga pengen ngebuka, tak habis ngebuka kemudian baca. Nah habis baca terus tutup lagi, terus saya begitu, pegang lagi, buka lagi, baca lagi, tutup lagi, besok buka lagi, pegang lagi, buka lagi, tutup lagi, besoknya lagi pegang, buka, tutup, besoknya lagi pegang, tutup, terus kesel. Artinya mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita semuanya diberikan pandai-pandai membaca Al-Quranul Karim, sebab nanti di akhir zaman Al-Quran nanti hurufnya hilang. Kalau sekarang buka Al-Quran masih ada hurufnya, nanti di akhir zaman udah mau kiamat tuh mah, udah mau kiamat itu ketika dibuka blak Al-Quran itu hurufnya udah nggak ada, hurufnya nggak ada, bingung semuanya. Makanya nanti yang bisa baca Quran yang talar doang. Ada yang talarnya 30 juz, berarti dia bisa baca Quran tuh. Tapi udah nggak ada teks Qurannya, nggak ada. Sebab beli di toko, tukang Al-Quran, toko Al-Quran. Pas mang beli Al-Quran baru ada nih, maunya ada. Pas dibuka dalamnya kosong semuanya. Kata yang beli itu ya, ini bapak nggak bohong ya? Iya bukan ngebohong ya, emang ada catatan kemarin mah. Justru nih Quran kagak laku-laku kemarin mah. Lu sih ini, giliran kagak ada tulisannya baru pada beli lu tolol. Ya nanti blon nanti Quran udah nggak ada tulisannya. Orang nyariin Al-Quran nggak ada yang temu. Nah akhirnya nanti yang bisa baca Quran yang talar. Nah tinggal sekarang nih bapak nih, misalnya nih bapak ini kita talarnya cuma dari Al-Hakumut sampai Al-Fatihah, nanti paling yang bisa dibaca itu doang udah. Jadi masing-masing yang hafalannya. Ada yang nyesel, waduh gue mah hafalnya kulhu doang, berarti kulhu tar. Yang bisa dibaca sama dia kulhu, balik kulhu. Yang temennya, lu hafal nggak? Mana saya kagak hafal. Ikra dulu, baru A, udah baca A. Gak naik baca A. Allah etanya. Nanti di akhir zaman, kalau sekarang mah Quran masih ambalaya, dijual di mana-mana sampai tinggelituk Al-Quran, tapi yang bacanya, belajarnya udah mulai kurang. Sekarang kaya Quran udah nggak ada tulisannya. Sebab Quran mah tuh tinggelituk tuh, tapi yang bacanya udah pada segen. Yang segen boroning orang kafir, orang Islam aja pada segen baca. Nah, pada segen boroning baca, megang udah segen. Makanya sekarang mah kantongnya semuanya pada ngegendol. Ngegendol. Kalau dulu mah ngegendolnya juz ama dulu, perawan dulu. Yang sekarang pada tua nih. Itu kan dulu perawan tuh tahun 70. Jadi itu yang dibawa dulu mah, babul minan, terus juz ama, perukunan dulu. Yang di kantong kempisnya tuh dulu pakai kantong kempis yang bujur pakai tali serot. Itu dalamnya apa? Quran, juz ama, perukunan, babul minan, riasan bagus, adabul insan dulu. Adabul insan dulu mah. Sekarang coba. Pas dibuka hepe. Ya setan hepe. Udah setan hepe mulu udah kering setan hepe. Ya udah, yang ditalek HP. Jangankan yang nggak mondok, yang mondok naleknya hepe. Kitabnya mah ada tuh di lekar, tapi di bawah lekar ada HP. Kata temennya, waduh rajin biasa nalek apa ngedukul 24 jam tuh temennya berarti ya. Pas di balik tuh, waduh ada HP di bawah aja. Seorang malah lagi WA-an, bloon tuh santri lah. Ya, santri mana itu? Santri sono. Santri sono. Sini, parah sini mah. Ini lebih parah. Artinya, masya Allah. Jangankan yang muda, nenek-nenek juga punya grup. Grup Sultan. Grup Sultan. Allah, nenek-nenek punya grup. Ya, nenek masalah grup apa itu ngobrolin apa coba? Ya, nenek mah kudunya megangnya tasbih,
megangnya Al-Quran, kudunya mah tangan udah pada keriting udah pada mengkerut begitu, itu tangan segala macam udah pada mengkerut. Udah intinya mah malam ini, nah udah tinggal yang punya dawaman mah baca sampai malam akhir Ramadan. Yang punya dawaman baca Quran terusin. Yang punya dawaman baca salawat terusin. Yang punya dawaman istighfar terusin. Terus sampai datang malam takbiran, jangan dikosongin tuh lisan kita. Kudu aja ada bebacaan mah kudu lah, doyannya kulhu baik. Ya saya mah baca la ilaha illallah, baca salawat aja udah banyakin. Nganggur udah baca begitu. Terus capek tidur lagi, bangun lagi, bebacaan lagi, capek lagi, tidur lagi. Ayo begitu terus ya. Terus bangun, bacaan, tidur lagi, bangun dan seterusnya. Sampaikan akhir malam Ramadan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan istiqomah untuk melaksanakan tuan ibadah kepada Allah, dan dipandai-pandaikan kita diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran, diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, dan keturunan-keturunan kita pun dijadikan ahli-ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijadikan ahli ilmu syariat, ilmu fikih, dan juga ilmu Al-Quranul Karim, dan kita semuanya ujung-ujungnya mendapatkan rahmat Allah melalui syafaat daripada Al-Quranul Karim, dan kelak nanti di yaumil kiamah Al-Quran menjadi syafaat penolong buat kita semuanya untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim takhashirana wa la tazid biha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa sayyirhum ya man tamasaka fi dinil qawim akhtim lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wa nas'aluka tamamal 'afiyya wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an alai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sajakun niat puasa daripada bulan suci Ramadan ini tahun tunai karena Allah Ta'ala. Sallallahu ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.